Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sedang ramai di media sosial, bahkan yang nonton itu bukan hanya puluhan ribu tapi ratusan ribu. Terkait apa? Suniti yang menantang Allah Ta'ala agar secepatnya diazab. Saya menonton tantangannya itu. Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Gitu. Ya. Itu sudah ketawa-ketawa ya Hafila. Kenapa? Karena Suniti ini mengikuti nenek moyangnya, orang kafir Quraisy. Jadi kejadian orang kafir Quraisy menantang kepada Nabi SAW agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah itu benar, diikuti oleh Suniti ini, Hafila. Jadi kalah duluan Suniti ini. Orang-orang kafir Quraisy lebih dulu menantang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW. Baik, Hafila. Terkait daripada Suniti yang menantang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datang sebuah video. Ini menarik kalau kita misalkan bahas, karena di video ini ada seseorang yang kemudian sakit. Kalau misalkan kita melihat yang sakit ini, kita akan lihat terlebih dahulu. Namanya Dewi. Sedangkan Dewi Bulan itu adalah nama samaran, bukan nama asli. Nama aslinya kalau tidak salah Suniti Durham, ya. Baik. Di sini ada seorang yang kemudian lagi sakit. Dan katanya orang ini adalah Dewi Bulan. Setelah saya lihat, Alhamdulillah, dan kami cek serta tabayun juga kepada orang yang memposting ini, apakah benar bahwa orang ini adalah Suniti begitu ya, yang sedang viral di media sosial itu. Kemudian saya ada videonya, Alhamdulillah, di mana orang ini bersama orang-orang muslimah. Di sini sebetulnya sudah ada gambaran dan sudah ada kesimpulan bahwa yang digambar ini, yang di video ini bukan Suniti, tapi ini betul-betul ya, yang bernama Dewi, seorang muslimah. Artinya kalau misalkan ada seorang muslim yang mengatakan orang ini adalah Dewi Bulan, ini keliru ya Alhamdulillah. Jadi Suniti itu tidak seperti ini. Dan orang yang kemudian ditampilkan di video ini adalah seorang muslimah, adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sedang sakit. Maka seyogyanya dan seharusnya kita juga tidak menyangkut pautkan beliau ini kepada Suniti yang menantang Tuhan, karena berbeda orang. Kasihan beliau, kasihan beliau. Baik, terkait Suniti, ini menarik, kita akan bahas. Orang ini kan meminta diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran dengan begitu sangat indah, luar biasa. Kenapa saya katakan bahwa Suniti ini seperti orang-orang terdahulu, orang kafir Quraisy? Karena sesuai, tantangan Suniti ini sesuai dengan tantangan orang kafir Quraisy. Meminta kepada Nabi SAW agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayatnya? Tentu ada dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah menjelaskannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Dan orang-orang itu, orang kafir Quraisy itu meminta agar secepatnya diazab. Sama seperti Suniti. Orang kafir Quraisy itu meminta agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jauh dengan keturunannya Suniti ini, ya, nenek Suniti ini. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamma. Kalau misalkan tidak ada ketentuan, tidak ada waktu, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka azab itu akan datang kepada mereka. Jadi tentang azab, siksa Allah, itu Allah sudah tentukan. Jadi Allah tidak mau mengikuti aturan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mau mengikuti keinginan manusia. Allah Tuhan, siapa Anda yang kemudian ingin mengatur Allah? Siapa Anda? Allah pengen berikan saya azab, siapa Anda? Kemudian mengatur Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran di kalimat selanjutnya, wala ya'tiyannahum, lamu taukid, menegaskan, wala ya'tiyannahum, dan sesungguhnya tiyannahum
akan datang dengan sebenar-benarnya. Wala ya'tiyannahum bagdatan. Sesungguhnya akan datang azab itu dengan tiba-tiba, dengan hal yang kemudian mereka tidak sangka-sangka. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Tiba-tiba azab itu datang, mereka tidak menyadarinya, ikhwafillah. Subhanallah. Jadi Anda menantang ingin Allah secepatnya mengazab, itu sama seperti orang-orang Quraisy. Sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalah setar Anda suniti dengan orang kafir Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan disangka orang yang kemudian dirinya dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ini begitu sangat mengerikan. Hidup dalam kekafiran itu sangat mengerikan, ya hafillah. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Begitu hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ikhwah. Khatamallah, Allah Subhanahu wa taala mengunci ala qulubihim, hati-hati mereka, karena kesombongannya, karena keserakahannya, karena kekafirannya, tidak kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, khatamallah, Allah mengunci ala qulubihim, hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan Allah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim, Allah mengunci mata mereka. Gishawah, ada penutup bagi mereka. Gishawatu walahum azabun azim, dan hal itu adalah azab yang kemudian mengerikan bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, itu rentetan waktu yang menjadi bom waktu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang begitu sangat menyala-nyala, masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi jangan menyangka bahwa azab itu harus sakit. Jangan menyangka bahwa azab itu harus mati seketika. Jangan seperti itu. Karena orang kafir Quraisy, lihat Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi, yang menghina Nabi, yang menzalimi Nabi, yang menghalangi dakwah Nabi SAW. Ketika Abu Lahab ini menghina Nabi, memfitnah Nabi, apakah langsung seketika itu Abu Lahab diberikan azab? Tidak, ikhwatillah. Tetapi Allah berikan dulu istidraj. Kemudian apa yang terjadi? 10 tahun kemudian mati dalam keadaan mengenaskan, bahkan dengan bau yang begitu sangat menyengat luar biasa, sangat mengerikan, ikhwatillah. Karena apa? Karena orang ini sudah tiba waktunya. Allah tentukan batas waktu azabnya, ikhwatillah. Maka kita sebagai kaum muslimin tentunya, sekali lagi, jangan menyangkut pautkan orang yang kemudian sakit ini dengan suniti. Kasihan, ikhwatillah, kasihan. Beliau seorang muslimah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau bisa aktivitas kembali yang ada di gambar ini. Dan untuk suniti, biarkan saja orang itu mengolok, silahkan saja. Karena memang kondisinya sekarang suniti ini sedang ada di Amerika, ya Alhamdulillah. Jadi bukan di Indonesia. Ya silahkan, dengan sebebas-bebasnya. Silahkan Anda mau menghina, mengolok-ngolok, amaluna, amaluna, amalukum, amalukum, silahkan saja. Silahkan saja. Itu tergantung kemauan Anda. Kita sudah mengingatkan, dan kita dalam Al-Quran diharamkan untuk mengejek sesembahan di luar Islam. Diharamkan, ikhwafillah, tidak boleh seperti itu. Tetapi ya, bagi non-muslim, bagi orang-orang yang katanya ajaran kasih, ya silahkan saja, ikhwafillah. Karena semua itu pasti ada balasan daripada Allah SWT. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video bisa sampaikan. Ini sedang ramai di media sosial. Semoga hal ini bisa menjadi klarifikasi juga untuk kita semua, dan tentunya bisa menambah keimanan kita di hadapan Allah SWT. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.